Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga Anda di rumah sehat-sehat semua dan tetap mendapatkan kekuatan dari Tuhan, bisa mengikuti pembahasan atau pemahaman Alkitab. Mari saudara-saudara, kita akan menyiapkan diri kita akan membaca dari Kitab Wahyu pasal 21 sampai dengan pasal 22 ayat yang kelima. Itu bagiannya akan kita bahas. Meskipun sebenarnya bagiannya sangat menarik dan sangat banyak yang bisa kita kupas, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin kita akan hanya mengambil hal-hal yang penting saja. Saudara-saudara, mari kita lihat pasal 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudara-saudara, ayat 1 di pasal 21 ini merupakan bagian yang kontras dari yang diceritakan di pasal 20, ayat-ayat terakhir tentang penghukuman. Kalau saudara membaca di pasal 20 tentang hukuman terakhir, itu sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengerikan, ada lautan api yang menyala-nyala tempat hukuman. Tetapi saudara-saudara kemudian masuk di pasal 21, penglihatan Yohanes tentang hal yang sangat berbeda, sangat bertentangan, yaitu tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Saudara-saudara, langit yang baru dan bumi yang baru ini apa? Kata baru di sini, saudara-saudara, bukanlah pengertiannya baru dalam pengertian baru seperti yang dari yang tidak ada menjadi ada. Karena dalam bahasa Yunani dipakai kata kainos atau kainen. Itu berarti sesuatu yang diperbaharui. Ya, dari yang ada yang diperbaharui. Jadi saudara-saudara, langit yang baru dan bumi yang baru itu yang menjadi tempat kediaman orang-orang percaya dalam persekutuan dengan Allah di masa yang akan datang sesudah dunia ini dihancurkan, itu adalah langit dan bumi yang diperbaharui dari langit bumi yang lama. Nah, saudara-saudara, memang di pasal-pasal sebelumnya tentang penghukuman dan juga tentang penghakiman, dunia ini begitu hancur, begitu rusak. Juga dirusakkan oleh si iblis tentunya. Selama ini, saudara-saudara, sehingga dunia ini menjadi kacau, menjadi rusak. Padahal kalau kita memperhatikan ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang pertama di kitab Kejadian, itu sangat indah. Sangat indah sebagai tempat di mana manusia bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi kemudian rusak dan semakin hari semakin rusak. Nah, saudara-saudara, memang ada penafsiran demikian. Mengapa Allah tidak menciptakan langit dan bumi yang baru, yang sama sekali baru? Biarlah yang rusak sudah rusak, dia ciptakan lagi. Nah, saya yakin saudara, bukan Tuhan tidak mampu. Kan dia Allah yang maha kuasa dan dia yang menciptakan langit dan bumi, bukan? Nah, tetapi penafsiran ini mau mengatakan, mau menunjukkan bahwa justru dengan memperbaharui langit dan bumi yang lama menjadi baru, itu menunjukkan bahwa Allah mempunyai kuasa yang jauh lebih besar dari si iblis, yang mau menunjukkan bahwa meskipun iblis sudah merusakkan bumi, tetapi Allah mampu untuk mengubahkannya, mampu untuk memperbaharuinya. Jadi saudara-saudara, ini mau menunjukkan pada kuasa Allah, yaitu salah satu tafsiran. Nah, tetapi saudara-saudara, yang paling penting adalah begini, bahwa langit dan bumi yang baru ini mempunyai kebaruan di dalam kualitas dan sangat berbeda dengan langit dan bumi yang lama. Itu yang penting. Nah, apa yang baru, saudara-saudara, di dalam ayat 1 ini sudah diungkapkan. Salah satunya yang dikatakan itu adalah laut pun tidak ada lagi. Nah, jadi saudara-saudara, di dalam langit dan bumi yang baru, kalau kita membaca secara hurufiah lalu kita membandingkan dengan bumi yang langit dan bumi yang ada sekarang, kita mungkin bisa bertanya, ini langit dan bumi yang baru ini darat semua gitu ya. Saudara, apakah itu artinya laut pun tidak ada lagi? Tidak, saudara. Bukan itu pengertiannya. Karena kata
atau pengertian laut di sini bukan merujuk kepada laut yang ada di bumi seperti yang kita lihat pada saat ini. Saudara-saudara, memang kalau di bumi, laut itu sesuatu tempat yang kadang-kadang kita bisa lihat sesuatu yang indah ya secara fisik. Tetapi di dalam Alkitab, saudara, khususnya di dalam kitab Wahyu, kata laut itu dipakai berulang-ulang justru untuk menunjukkan hal-hal yang negatif, yang mengerikan. Dari laut keluarlah antikristus, binatang yang keluar dari laut itu, saudara. Antikristus itu sang penganiaya yang melawan Allah. Antikristus adalah sosok pemimpin yang melawan Allah. Sehingga di dalamnya laut itu digambarkan sebagai tempat segala macam kenajisan, kejahatan, penyangkalan kepada Allah, ya ketidaksucian dan lain sebagainya. Itulah laut. Jadi saudara-saudara, di dalam langit dan bumi yang baru tidak lagi ada itu. Tidak lagi ada kejahatan. Tidak lagi ada penyesatan. Tidak lagi ada penganiayaan. Tidak lagi ada penumpahan darah. Saudara-saudara membaca di dalam pasal 20 juga, laut itu memberikan atau menampilkan orang-orang mati, menyerahkan orang mati. Ayat yang ke-13 pasal 20. Laut menyerahkan orang-orang mati, berarti laut itu tempat kematian. Tetapi saudara-saudara, di langit dan bumi yang baru tidak lagi ada kematian. Nah, kita bisa mengerti seperti itu, saudara. Nah, di pasal 18 ada gambaran bahwa laut itu adalah tempat perdagangan yang jahat ya. Di sana ada segala macam jenis bisnis. Dalam konteks Yohanes pada waktu itu, saudara-saudara, bisnis yang terutama itu dilakukan, perdagangan itu dilakukan di laut, ya bukan di darat karena perjalanan darat sulit. Tetapi perdagangan yang jahat itu, saudara-saudara, yang banyak sekali terjadi korupsi, penipuan dan lain sebagainya, itu terjadi di laut. Dan bisa digambarkan bahwa segala macam hal yang keliru sudah tidak ada lagi di langit dan bumi yang baru. Karena perdagangan jahat, yang jahat itu adanya di laut, di bumi yang lama ini. Ya, saudara bisa membaca di pasal 18, gambaran tentang Babel itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama yang kita lihat di pasal 21, penglihatan Yohanes tentang tempat kediaman yang baru. Nah, tetapi saudara, kemudian ayat 2, ini seperti ada meloncat. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara-saudara, kemudian Yohanes melihat di langit dan bumi yang baru itu tiba-tiba turun satu kota yang kudus yang disebut Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang lama, Yerusalem yang baru. Dia turun dari atas, turun dari Allah. Dan dia berhiaskan bagaikan pengantin perempuan. Saudara, Yerusalem yang baru ini apa atau siapa? Kalau kita membaca kemudian, saudara, di ayat-ayat yang ke-9 nanti kita baca ya, kita akan menjelaskan tentang Yerusalem yang baru, maka kita akan mengerti bahwa Yerusalem yang baru itu merujuk kepada gereja Tuhan. Karena dia itu adalah pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Yerusalem yang baru yang digambarkan di pasal 21 ini adalah gereja Tuhan. Oke, saudara, nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya ya, di dalam ayat yang ke-9. Kita akan lanjut dulu di dalam ayat yang ketiga untuk melanjutkan langit dan bumi yang baru. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi saudara-saudara, langit dan bumi yang baru itu adalah tempat kediaman Allah dan umat Allah. Bersekutu bersama-sama. Digambarkan bahwa Tuhan menghapus segala air mata. Maut tidak ada lagi. Tadi sudah dikatakan laut tidak ada lagi. Maka maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan.
ratap tangis, duka cita, dan segala yang lama itu telah berlalu. Jadi di dalam langit dan bumi yang baru tidak ada yang lama. Yang lama itu isinya adalah maut, isinya adalah tangisan, ratap tangis, duka cita. Itu tidak ada lagi. Berarti saudara-saudara, langit dan bumi yang baru itu adalah tempat atau suasana persekutuan antara umat Tuhan, orang-orang yang percaya dengan Tuhan sendiri di dalam satu keadaan yang demikian indah, demikian berbahagia. Ayat 5, Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan itu adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan sendiri yang memberikan air kehidupan yang tidak pernah berakhir. Kenapa? Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah pencipta alam semesta ini. Ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saudara-saudara, ayat 7 merujuk pada satu kualitas dari anak-anak Allah. Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang menang. Menang dari segala macam perbuatan jahat, perbuatan dosa. Ya, yang kemudian dikontraskan di dalam ayat yang ke-8 masih diungkapkan sedikit. Orang-orang yang masuk di dalam lautan api yang menyala-nyala itu adalah orang semacam apa? Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Jadi kontras saudara-saudara, orang-orang di lautan yang kedua itu, di dalam lautan api yang menyala-nyala, di dalam kematian yang kedua itu adalah orang-orang yang berbuat keji, berbuat jahat. Segala pribadi yang melawan kehendak Allah, yang tidak percaya kepada Allah, tidak mau berserah hidupnya kepada Allah, yang sombong, merekalah yang dibuang. Tetapi bagi mereka yang menang, bagi mereka yang hidup di dalam percaya dan beriman pada Allah, merekalah yang akan mendapatkan bagian bersama dengan Allah. Jadi saudara-saudara, ini gambaran tentang langit dan bumi yang baru. Nah, yang saya ingin katakan yang utama saudara-saudara begini, bahwa bayangan kita tentang langit dan bumi yang baru itu janganlah dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan dunia kita pada hari ini. Saudara-saudara, pada umumnya kalau orang senang itu apa sih? Orang bahagia itu bahagia, tenang gitu ya. Tidak ada persoalan, bisa makan, minum, menikmati segala macam kenikmatan dunia. Saudara-saudara, kenikmatan duniawi, kebahagiaan duniawi tidak akan dirasakan lagi di dalam langit dan bumi yang baru. Kenapa? Karena pada saat kita menikmati di dalam kenikmatan duniawi di dunia ini, dunia yang lama, itu kita menikmati di dalam tubuh yang lama yang penuh dengan dosa. Tetapi saudara-saudara, ketika langit dan bumi yang baru yang akan menjadi tempat orang-orang percaya bersekutu dengan Tuhan, maka tubuh kita pun, orang-orang yang sudah percaya, itu diubahkan. Di dalam 1 Korintus 15 tentang kebangkitan orang percaya, saudara, di sana diungkapkan bahwa orang-orang percaya dibangkitkan dan diberikan tubuh yang baru, diberikan kesadaran yang baru, diberikan hikmat yang baru, diberikan perasaan yang baru, sehingga semuanya menjadi baru. Sesuatu yang sebetulnya tidak bisa kita bayangkan secara persis. Namun yang diungkapkan saudara di dalam ayat-ayat ini, tempat bersama dengan Tuhan, sesuatu yang baru, penuh dengan kedamaian, penuh dengan suasana yang suci, yang mulia, di mana Allah sendiri hadir di sana. Nah, sudah baru kita sekarang akan melihat ayat yang ke-9 tentang Yerusalem yang baru yang tadi saya katakan di dalam ayat yang kedua, itu sebetulnya adalah gereja Tuhan. Nah, bagaimana gambaran gereja Tuhan, umat Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru?
Kita baca saudara ayat yang ke-9 sebagai ayat yang sangat jelas menunjukkan siapa Yerusalem baru itu. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malaikat terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi yang mau ditunjukkan adalah mempelai anak domba. Siapa? Itu adalah gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya. Nah, saudara, tetapi di dalam ayat yang ke-10 yang ditunjukkan bukanlah semacam gambaran seorang gadis ya. Tetapi yang ditunjukkan di dalam roh, demikian ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari sorga dari Allah. Jelas saudara, jadi Yerusalem baru itu adalah gereja Tuhan yang turun dari atas, sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Kenapa turun dari atas saudara? Karena orang-orang percaya itu mengalami pembaharuan di dalam kerohaniannya, di dalam imannya itu seperti dilahirkan dari atas ya. Dilahirkan baru. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga itu ada percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan setiap orang yang tidak dilahirkan baru, dia tidak akan memperoleh bagian bersama dengan Tuhan. Nah, sudah sebetulnya yang dimaksud dengan dilahirkan baru, kata yang dipakai sama dengan dilahirkan dari atas atau turun dari atas. Jadi saudara-saudara, Yerusalem yang baru itu turun dari Allah karena umat Tuhan memang dibaharui oleh Tuhan sendiri di dalam iman percaya, di dalam kerohaniannya ya, mengalami pembaharuan di dalam Allah. Oke, nah saudara-saudara, kemudian gambaran gereja yang digambarkan sebagai kota itu seperti apa? Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah. Gereja di bumi ini ada kemuliaan Allah, tetapi kadang-kadang dicemari oleh dunia. Tetapi gereja umat Tuhan di langit dan bumi yang baru itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama dengan permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya tertulis nama 12 suku Israel. Jadi gereja Tuhan itu terdiri dari umat perjanjian lama dulu, karena umat perjanjian lama juga, saudara, karena di sana dituliskan ke-12 suku Israel yang dilambangkan adalah nama-nama di 12 gerbangnya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, sebelah utara 3 pintu gerbang, sebelah selatan 3 pintu gerbang, di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya terletak ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi saudara-saudara, di ayat 14 dikatakan dasarnya itu adalah nama dari 12 rasul. Ini gambaran perjanjian baru. Jadi kota ini, kota Yerusalem baru yang bentuknya kubus kotak itu, saudara, itu terdiri dari umat Tuhan perjanjian lama dan umat Tuhan perjanjian baru. Jelas sekali ya. Kemudian ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu
sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah ke-12 mutiara. Setiap pintu-pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara-saudara, ini gambaran umat Tuhan, gereja Tuhan. Tadi kita sudah sepakat, sudah jelas mendapatkan. Maka ketika digambarkan kota yang bentuknya kubus yang panjang secara manusia itu cukup panjang, saudara ya, sekian ribu mil besarnya, tetapi tentu kita tidak memahami ini sebagai bentuk kota yang fisik, ya tentu aneh sekali. Ini adalah gereja Tuhan yang digambarkan sebagai sebuah kesempurnaan. Kubus itu, saudara, gambaran dari bentuk yang sempurna, dan disempurnakan lagi dengan begitu banyak batu-batu permata yang menghiasi kota itu. Artinya gereja Tuhan, umat Tuhan itu mengalami pembaharuan di dalam kemuliaan yang Yohanes hanya bisa melihat itu seperti batu-batu yang sangat mahal. Jadi umat Tuhan itu digambarkan sedemikian mulia, sedemikian indah. Ada emas tulen yang bagaikan kaca murni, itu adalah bahannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa yang digambarkan di dalam pasal ini tentang orang-orang percaya. Orang-orang percaya hidup di dalam dunia yang lama itu hidup jatuh di dalam dosa. Saudara membaca dari kitab Kejadian. Lalu kemudian bagi mereka yang percaya mengalami pembaharuan dari atas secara rohani, tetapi secara fisiknya belum mengalami pembaharuan. Bahkan kemudian harus mati karena maut. Sangat maut itu. Nah saudara-saudara, tetapi kemudian ketika Tuhan membaharui di dalam pembaharuan yang baru di langit dan bumi yang baru, maka umat Tuhan, gereja Tuhan itu bagaikan kota yang sangat indah, yang sangat mulia, yang luar biasa. Saudara, ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang maha kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah di sana saudara tidak perlu lagi bait suci, tentu saja, karena Tuhanlah bait sucinya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Tidak perlu lagi karena tidak ada kegelapan. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, di sini diulang berkali-kali antara Allah Bapa dengan Allah Putra. Sama-sama satu derajat, satu hakikat, menjadi bait Allah dan juga menjadi sinar yang akan menyinari langit dan bumi yang baru. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Pintu gerbang ditutup itu gambaran kerajaan-kerajaan zaman Yohanes ya abad pertama, saudara, karena takut ada musuh yang datang. Tetapi di langit dan bumi yang baru itu tidak butuh pintu lagi. Tidak perlu ditutup lagi karena tidak ada lagi ancaman. Tidak ada lagi kejahatan. Bahkan yang digambarkannya raja-raja di bumi itu membawa kekayaan. Artinya apa? Bukan ancaman tetapi penghormatan. Ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara-saudara, tidak ada yang najis, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan, tidak ada kegelapan, tidak ada kelaparan, tangis, air mata, semua sudah berlalu. Itu adalah drama yang terjadi di dalam dunia yang lama.
Di dalam kehidupan yang baru, langit dan bumi yang baru, itu semua tidak ada lagi. Saudara-saudara, ini adalah pengharapan orang percaya. Lalu kemudian kita akan lanjutkan saudara di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5 di pasal 22 bagian terakhir. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dan dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu yang di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi kota, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara, ini adalah gambaran kota idaman, kota yang indah. Ada air mengalir, ada pohon-pohon, dan ada kehidupan yang kekal di sana. Tetapi yang penting di sana ada tahta Allah, tahta anak domba, dan orang-orang percaya bisa melihat wajahnya, bisa melihat namanya, saudara-saudara, dan kemudian menyembah Dia. Ya, di dalam ayat-ayat ini kita membaca bahwa umat Tuhan datang beribadah kepadanya. Ya, tidak ada laknat, tidak ada kutuk, tidak ada penderitaan. Sama saudara gambarannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di dalam langit dan bumi yang baru itu digambarkan keindahan. Dia gambarkan kesentosaan, suasana penuh damai. Kenapa? Karena Allah sendiri hadir di sana. Sang anak domba, Allah Putra juga hadir di atas tahtanya. Dan orang-orang percaya juga sudah diubahkan dirinya menjadi umat ciptaan yang baru. Seperti kota yang baru yang mulia. Kota Yerusalem baru itu saudara-saudara yang penuh dengan gambaran dari begitu banyak permata yang sangat-sangat indah dan sangat mulia. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gambaran surga, tempat bersekutu yang kekal umat Tuhan dengan Tuhan sendiri, ini adalah gambaran yang suci, yang mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang terjadi di dalam dunia. Jadi saudara sekali lagi jangan membayangkan surga seperti kenikmatan dunia. Karena kita sudah tidak bisa lagi merasakan kenikmatan dunia. Karena tubuh kita sudah dibaharui. Jiwa kita sudah dibaharui, roh kita sudah dibaharui, perasaan kita sudah dibaharui menjadi ciptaan yang baru. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kebaharuan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, maka kalau kita membaca sampai pada bagian ini merupakan bagian pengharapan yang maksimum, ya, pengharapan yang terakhir, pengharapan yang paling tinggi dari setiap orang sebetulnya. Saudara-saudara, hidup di dalam dunia yang lama ini ada banyak sekali hal yang sangat menyedihkan. Dan sangat banyak juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan sepanjang hidup di dalam dunia ini mungkin mengalami kesedihan, mengalami ketidakadilan, mengalami segala macam perilaku, tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Itulah cerita dalam dunia yang lama. Tetapi ini semua akan berubah menjadi baru. Saudara, pertanyaannya bagi kita, apakah ini adalah sebuah penglihatan saja, sebuah harapan, kata-kata yang indah, atau ini adalah sebuah kenyataan, sesuatu yang real yang terjadi? Saudara-saudara, kalau ini hanyalah kata-kata yang indah, maka bagian ini bisa kita sampaikan, kita nyanyikan kepada anak-anak kita yang masih kecil untuk jadi nyanyian tidur, ya, pengantar tidur mereka.
supaya mereka optimis besok bangun ya, mereka mendapatkan pengharapan. Tapi saya punya keyakinan saudara-saudara, bagian ini bukanlah sebuah gambaran supaya kita senang di dunia ini, supaya kita bertahan di dunia ini. Bukan. Ini adalah sebuah realita, sebuah kenyataan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Sebab Tuhan Allah sendiri yang bertahta di sana. Dia real, dia nyata, dia ada, saudara-saudara. Maka dia ingin membawa setiap orang yang percaya kepadanya ke tempat dia. Dan nanti saudara-saudara di bagian akhir minggu depan kita akan sampai pada bagian penutup. Kita akan melihat dengan jelas hubungannya. Maka ketika Yohanes menggambarkan langit dan bumi yang baru, di bagian akhir Tuhan Yesus akan datang. Itu sebabnya umat Tuhan diminta untuk menunggu dia. Menunggu kedatangannya supaya kita akan sampai kepada dia. Sehingga saudara, ini adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan. Tentu saudara-saudara, mereka yang percaya kepada Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab itu, itulah mereka yang mengalami kenyataan yang dituliskan di dalam pasal 21. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, maka saudara-saudara, yang terjadi adalah apa yang digambarkan di dalam penghukuman terakhir di pasal 20. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar ada ilustrasi, ya, ada satu contoh atau analogi lah, ya. Ketika orang pergi ke pantai, mereka di pantai membuat bangunan-bangunan, membuat tempat-tempat yang indah di pantai itu. Tetapi saudara-saudara, itu kan ada waktunya. Orang tidak mungkin tinggal di pantai. Satu waktu dia harus pulang. Cuma persoalannya pulang kemana, saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, meskipun di pantai ada keindahan, orang bisa membangun sesuatu dari pasir-pasiran begitu ya. Tapi kemudian pasir itu akan hancur dan orang harus balik, harus pulang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak hidup selamanya di dalam dunia yang lama ini. Satu waktu kita akan berhenti dalam hidup ini. Ada yang umurnya panjang, ada yang umurnya pendek. Ada yang umurnya panjang dengan kondisi sehat, ada yang umurnya panjang dengan kondisi yang tidak sehat. Saudara-saudara, itu misteri. Ada orang yang hidupnya sembarang, tetapi umurnya bisa panjang. Saya mengatakan di masa yang lalu, kalau itu yang terjadi, sebetulnya Tuhan sedang memberikan kesempatan yang panjang supaya orang datang percaya kepada Tuhan. Tetapi mungkin ada orang yang umurnya pendek, saudara-saudara. Berarti kesempatan yang diberikan memang sedemikian. Mau panjang mau pendek, yang paling penting saudara, apakah ketika Tuhan memberikan kesempatan kita menyambut tidak suara panggilan dari Tuhan untuk hidup bersekutu dengan Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru, sehingga kita menjadi Yerusalem yang baru, menjadi umat Tuhan yang baru yang hidup bersekutu dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara-saudara, semoga bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita meskipun masih di tengah-tengah pandemik ini, kita tidak menjadi putus asa dan takut, saudara-saudara, tetapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tempat yang indah dalam persekutuan bersama dengan Dia. Amin. Kita akan berjumpa kembali, saudara, minggu yang akan datang. Bacalah pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-21 sebagai sebuah panggilan terakhir dari Tuhan kepada manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin kami supaya kami mengerti arti dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Berilah kepada kami iman yang teguh supaya iman kami diarahkan pada pengharapan kepada Tuhan di langit dan bumi yang baru. Terpujilah namamu Bapa. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.